Bau darah begitu menyengat. Hanya Shura legendaris yang bisa memilikinya. Memang benar yang mulia Yi Tian. Ye Tian. Bahaya. Ye Tian. Ye Tian, jangan takut. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Asalkan aku menciummu, kamu bisa mengisi ingatanmu. Lalu aku bisa mencoba menyelamatkanmu. Kakak. Kakak, bangunlah. Kamu bangun. Kalau kamu bangun, kembalikan ingatannya. Di belakangku. Jangan khawatir guru kerajaan. Aku tidak bisa menyakitinya sekarang. Perintah petir. Gempa. Hantu erotis bercinta. Matahari masih di luar. Aku tidak bisa melindunginya lagi. Apa kamu masih ingat aku? Ini jelas bunga Tianren yang dulu aku gunakan untuk menyelamatkan nyawanya. Mengapa berubah menjadi bunga seberang yang mengumpulkan kebenciannya? Mungkinkah dendamnya hanya bisa diselesaikan oleh dirinya sendiri? Sekarang dia juga harus berubah kembali menjadi Ye Tian. Aku harus segera mencarinya. Tuhan, apa yang terjadi? Guru kerajaan, tolong awasi bunga seberang ini. Jangan biarkan kebenciannya menyerang kota. Dan seterusnya. Dewa, aku ingin menyerahkan segalanya. Hanya memintamu untuk memberitahuku. Bagaimana cara menjadi dewa? Tidak semua orang harus menjadi dewa. Guru kerajaan.
Kamu pasti akan menjadi master hebat di masa depan. Perintis lipai. Memimpin jalan. Kamu akan memimpin dewa sejati. Aku janji padamu. Setelah kamu menciumku, aku mengerti banyak hal. Alasan kamu datang padaku, karena aku akan menjadi monster paling menakutkan. Dan bertanya-tanya selama 1000 tahun, bukan? Setidaknya untuk saat ini. Dan kamu, dia satu-satunya makhluk surgawi di dunia. Kamu punya tanggung jawabmu, juga punya misimu. Takdir antara kita hanya bisa saling menjauh. Seperti matahari terbit di malam hari. Aku untukmu. Seperti racun yang menakjubkan ini. Bahaya dan mematikan. Dan itu harus jelas. Kamu bukanlah racun mematikan. Jangan merendahkan dirimu. Aku pasti akan menemukan cara untuk menghilangkan pikiran jahatmu. Kamu tidak bisa memberi lagi. Aku ingin seluruh kota terkubur bersamaku. Terkubur dengan kematian dan kesedihan hatiku. Terkubur dengan... Apa maksudmu? Itu yang kamu dengar. Hua Chaoyang. Kamu adalah dewa. Seharusnya jelas. Hanya berdasarkan kebencianku pada Ye Tian saja. Bagaimana mungkin aku terlahir sebagai Shura? Rasa sakit semua orang antara langit dan bumi. Kesedihan dan kemarahan, semua terkumpul padaku saat ini. Bisakah kamu benar-benar menghilangkan kebencian ini? Kecuali membunuhku. Kamu sepertinya tidak punya pilihan lain. Bangunlah. Aku penasaran. Jika kamu memiliki ingatan seorang makhluk surgawi, mengetahui bahwa bunga surgawi akan memicu kelahiran bunga seberang, apakah kamu masih mau menyelamatkanku? Kamu benar-benar memahami situasi saat ini. Aku akan memberitahumu. Aku mengubah bunga Tianren menjadi bunga Shurahigan. Itu ternoda dengan dendam, seperti racun. Aku menaburkannya di udara. Menaburkan pada arus. Semua orang di kota kekaisaran ini akan terkontaminasi. Mereka akan menjadi gila. Menjadi gila dan membunuh diri sendiri. Mendapatkan kelegaan. Aku meletakkan pisau panjang Shura di apotek. Itu terkondensasi dalam kelopak, akar dari kebencian. Kamu hanya bisa mendapatkannya jika membunuhku. Jika aku mati,
Apa yang terjadi? Jika kamu mati, Shura akan tetap terlahir kembali, akan terus bereinkarnasi. Dan Shura akan tetap karena takdir. Pilih aku orang malang. Kamu adalah dewa. Kamu tidak bisa lari dari tanggung jawab ini. Ini harus berulang seiring waktu. Benar. Kenapa tidak membuat pilihan sekarang? Atau bawa aku kembali ke istana. Stabilkan hidupku. Temukan cara lain. Atau bunuh aku demi rakyat Fajar. Buat pilihan sekarang. Atau bawa aku kembali ke istana. Stabilkan hidupku. Temukan cara yang lebih baik atau bunuh aku demi rakyat Fajar. Sudah Fajar. Sudah memutuskan. Tanpa penderitaanmu, aku tidak bisa berpura-pura memujukmu. Tapi aku tahu kebenaran sederhana. Rasa sakit dunia seharusnya tidak ditanggung sendirian. Aku muncul terlalu terlambat dalam hidup ini. Maaf. Ye Tian. Di kehidupan berikutnya aku pasti akan muncul secepatnya. Aku akan berusaha keras mencegah tragedi dalam hidupmu. Ini dia. Cacar. Kamu tidak perlu mencari pisau Shura. Kamu berbohong padaku. Jadi kamu sama sekali tidak punya rencana meracuni seluruh kota. Benar. Sebelum itu, meracuni seluruh kota selalu menjadi rencanaku. Benci saya nyata. Jadi kapan kamu menyerah pada rencana itu? Ini dia. Ketika kamu menyelamatkanku dengan Tian Renhua. Untuk kematian, aku selalu cukup terbuka. Tapi kehadiranmu membuatku mulai menantikan matahari terbit esok hari. Bagaimana dengan hidupmu? Baru saja. Bunga itu telah kembali ke tubuhku. Aku baik-baik saja. Tapi kamu sendiri yang membersihkan pikiran jahatmu. Aku hanya menambah minyak ke api. Lalu, apa rencanamu setelah itu? Atau kamu akan tinggal? Kita bisa. Aku harus pergi. Aku harus kembali ke tubuh surgawi, menjadi dewa. Itu takdirku. Aku mengerti. Surga dan manusia secara alami memiliki tanggung jawab masing-masing. Kamu hanya perlu sering kembali dan melihatnya. Ye Tian, kamu tidak mengerti. Aku harus menghapus ingatan semua orang tentangku sepenuhnya, termasuk kamu.
Dia pergi. Guru kekaisaran juga pergi. Benar. Ya. Wei Chen juga punya ide kasar untuk mendirikan sekolah gunung. Hayalan untuk berkhotbah. Juga sarannya. Lebih dari itu. Di manual ini tercatat konten tentang praktik alami. Seharusnya membantu kamu. Perhatikan. Aku tidak menyangka kamu terlihat seperti itu dulu. Guru, sebenarnya aku yang menyusun buku kuno itu dulu. Secara alami, kamu pergi. Oke. Benar. Sebelum kembali ke gunung, ingatkah kamu untuk berdiri tegak sebagai guru nasional untuk Ye Tian? Lakukan dengan indah dan sopan. Ya. Untuk mendirikan partai. Bisakah kamu memikirkan nama? Tabu nama sekte. Mohon juga berikan tinta kepada Yang Mulia. Ada apotek bernama Gu Yuezhai di selatan kota. Itu pertama kali aku bertemu dengannya. Lebih baik tempat itu dinamakan Ancient Moon Sect. Apakah kamu benar-benar pergi? Oke. Hua Chaoyang. Kenapa kamu pergi? Kamu sudah menghilangkan pikiran jahat dari tubuh saudaraku. Tidak akan ada lagi Shura di masa depan, kan? Kenapa kamu tidak takut aku akan membawa saudaramu pergi sekarang? Aku hanya tidak mengerti. Sudah kukatakan padamu. Ada begitu banyak hal buruk dan tidak adil di dunia ini. Hanya makhluk surgawi seperti Chaoyang yang bisa menyelamatkan yang tersesat. Bagaimana dengan Ye Tian? Dikatakan sedang menunggumu di halaman. Chaoyang. Aku tahu. Aku tidak bisa menahanmu. Tapi kamu harus mengerti perasaanku padamu. Aku menyukaimu. Aku mengerti. Tapi sebenarnya aku tidak tahu apa itu suka. Dulu aku pikir, hidupku akan selamanya dalam kegelapan. Semua situasi ini bercampur jadi satu. Seperti selamanya. Lebih seperti sangkar. Sampai saat kamu muncul. Kamu menyinariku seperti seberkas cahaya. Juga membuatku merasakan apa itu hati untuk pertama kalinya. Kamu selalu bilang kamu menyelamatkanku dengan bunga surgawi. Tapi bagiku, kamu adalah bunga surgawiku. Ye Tian, apa kamu percaya takdir? Kamu ditakdirkan jatuh ke Shura. Ini adalah takdirku. Guru pernah bilang padaku, hal yang ditakdirkan selalu disertai penyesalan. Dulu aku tidak tahu artinya. Tapi setelah kamu menciumku dan aku harus pergi, aku merasa sangat menyesal.
Tidak peduli apa yang kamu katakan. Begini saja. Kamu adalah takdirku. Kamu akan kembali nanti. Benarkan. Tidak. Aku tidak akan pernah kembali. Tidak peduli apa yang kamu katakan. Begini saja. Kamu adalah takdirku. Kamu akan kembali nanti. Benarkan. Tidak. Aku tidak akan pernah kembali. Kenapa begitu? Aku akan menghapus ingatanmu. Biarkan semua ini kembali normal. Tidak. Xiaoyang, bisakah kamu tidak pergi? Yang Mulia Penasihat Kaisar. Menteri masuk. Tadi malam aku bertanya pada Yesun berkali-kali. Menurutmu apakah benar ada dewa di dunia ini? Jujur saja. Ini juga jawaban yang paling ingin ku ketahui. Aku tidak tahu kenapa. Aku punya pemikiran yang sangat kuat di hatiku. Aku hanya ingin melihat para dewa. Yang Mulia sudah waktunya untuk menemui para menteri. Waktu yang baik telah tiba. Yang Mulia silakan. Mereka sudah menunggu lama. Hua Chaoyang, kamu telah menghilangkan pikiran jahat pertama Shura. Jika tidak ada obsesi lain, kamu bisa naik tangga, menjadi dewa sejati. Orang-orang mulai gila satu persatu. Satu kematian demi satu. Hanya aku yang bisa menyelamatkan mereka. Hanya aku. Hilangkan aku.
Jangan biarkan dunia menderita karena aku lagi. Ini di mana? Bangun. Ye Tian. Apakah kamu masih ingat aku? Hua Chaoyang. Jaga dirimu baik-baik. Bagaimana kamu bisa mengingatku? Ah, Terima kasih Dokter Ye telah menyelamatkan nyawaku. Sang Jenderal telah mengeluarkan perintah lockdown. Semua bidah syura di kota Tiandu. Laporkan diri ke kantor Jenderal segera. Aku mengerti, aku mengerti. Kembalikan jadeku. Kamu tidak tinggal di sekte bulan kuno. Kenapa tiba-tiba muncul di sini? Masih ingat sekte bulan kuno? Jenderal Ye Dokter sudah kembali. Halo. Apapun yang terjadi, gunakan mantra untuk keluar dulu. Di mana kekuatan spiritualku? Tampaknya ini membersihkan pikiran jahat Ye Tianyi. Tidak cukup untuk menghentikan kelahiran Syura. Hidup ini harus terus berjalan. Yang terpenting adalah mengambil kembali Gyokin yang dulu. Pulihkan kekuatan spiritual. Kalau tidak, aku tidak bisa memutar tali. Yesun. Kakak, Wabah hari ini. Hanya ini satu. ya, Serahkan sisanya padaku. Kamu pergi keluar dan tunggu aku. oke. Kakak, kudengar ada karya bagus sekte bulan kuno yang tertangkap di kota hari ini. Jangan berlebihan. Tidak ada yang istimewa. Hanya seorang gadis berambut kuning. Dia sudah kembalikan? Kakak, orang sekte bulan kuno tidak bisa diandalkan. Hua Chao yang sekarang adalah murid utama sekte bulan kuno. Kalau murid utama, Kurasa dia juga maskot. Tidak menimbulkan ancaman. Bagaimanapun ada satu hal. Itu perlu dilakukan melalui dia. apakah kamu akan? Mereka adalah biksu. Yang aku inginkan hanyalah pergi ke langit. Tapi pada saat yang sama mereka harus tahu. Aku juga memikul tanggung jawab untuk menyelamatkan orang-orang dalam kesulitan.
Kota Tiandu telah diblokir selama lebih dari 3 bulan karena sayap Asura. Pada saat ini, sekte bulan kuno kamu datang. Apa ini tentang? Sayap Shura itu berarti ada sesuatu yang akan terjadi pada Shura. Apa yang kamu bisikan? Kelahiran Asura 1. Yetian juga akan menjadi Shura. Di kehidupan terakhirku aku tidak sempat menghentikan kelahiran Shura. Kali ini aku ingin tahu secepatnya dendam apa yang dia miliki. Kenapa kamu memandangiku seperti ini? Apa kamu akan percaya padaku jika aku bilang aku kesini untukmu? Datang untukku. Apa kamu pikir aku akan mudah mempercayaimu sekarang? Aku sekarang adalah Jenderal Pertahanan Kota Tiandu, menginterogasimu. Sebagai murid utama sekte bulan kuno, kamu harus mengatakan yang sebenarnya. Jenderal. Dia menjadi jenderal seumur hidupnya. Ya sudah. Tidakkah kamu ingin menyelesaikan Syurai? Aku bisa membantumu. Jadi biarkan aku pergi dulu. Bisakah kita berbicara secara terbuka dan jujur? Tidakkah kamu ingin menyelesaikan Syurai? Aku bisa membantumu. Jadi biarkan aku pergi dulu. Bisakah kita berbicara secara terbuka dan jujur? Ah. Halo. Apakah ini keramahanmu, Jenderal? Ini adalah keramahan jenderal. Singkat cerita. Aku sekarang adalah Dewa Hua Chaoyang. Aku di sini untuk membantumu menyelesaikan Syurai. Tapi kekuatan ilahiku sekarang disegel dalam giok ini. Jadi kamu perlu mengembalikan giok ini padaku sekarang. Aku bisa membantumu menyelesaikan Syurai, mengerti? Apa yang kamu bicarakan adalah giok ini? Oke. Ini sangat berarti bagimu. Oke. Hua Chaoyang bukankah dia di sekte bulan kuno? Gerbang kota sudah diblokir. Di mana kamu menemukannya? Aku tidak tahu bagaimana dia bisa masuk. Kami akan menginterogasinya. Tiba-tiba dia pingsan di jalan. Untungnya tidak terinfeksi. Jenderal melihat pakaiannya. Dia seharusnya dari sekte bulan kuno. Mengerti. Ikat dia dulu. Aku akan menanganinya ketika aku kembali ya. Karena giok ini sangat penting bagimu. Maka aku tidak bisa memberikannya padamu dengan mudah. Sudah kubilang, aku ini dewa. Aku di sini untuk membantumu. Surga. Sekte bulan kunomu. Sebagai sekte nomor 1 di dunia. Asura sedang mengamuk di kota Tiandu kita, saat orang-orang sekarat. Kamu di mana? Apakah sekte bulan kuno tidak membantu menyelesaikan sayap Asura? Aku malas menemani kamu bermain drama surga ini. Aku benar-benar dewa. Karena ini makhluk surga. Lalu mengapa tali sederhana ini tidak bisa dilepaskan? Itulah mengapa aku butuh jadeku. Karena kamu sangat menginginkan jet ini. Mari kita buat kesepakatan. Kamu kembali ke sekte bulan kuno. Panggil semua teman sekelasmu. Bekerja sama denganku untuk menyelesaikan segel Asura ini. Jet itu akan diberikan padamu secara alami. Hei. Halo. Minyak dan garam tidak masuk. Aku hanya bisa memikirkan cara lain.
Hua Chaoyang. Kita sendirian. Kamu tiba-tiba masuk ke kamar tidurku. Mungkin itu tidak terlalu tepat. Jika kamu tidak begitu keras kepala kali ini, aku tidak akan melakukannya. Tapi ini bukan salahmu. Tunggu sampai aku mendapatkan kembali kekuatan dewa. Jangan bicara tentang kotak Tiandu ini saat itu. Aku bisa membantumu menyelesaikan segel Asura. Selesaikan punyaku. Apa maksudmu? Tidak ada. Sudahlah, jangan banyak bicara. Aku perlu mengembalikan kekuatanku sekarang. Oke. Halo. Mengapa kamu tertawa? Aku menertawakanmu, kamu masih palsu. Mungkin aku menahanmu lama di kehidupan lalu. Kamu masih tidak terlalu pintar. Palsu. Yetian, kamu tidak perlu menggangguku seperti ini kan? Kembalikan padaku. Tentu saja. Masih lucu melihatmu kempes. Tapi bagaimana kali ini? Aku akan memberimu satu. Jangan pindahkan pikiranmu setelah nasihat. Benar. Besok Yesun dan aku akan mengantarmu keluar kota. Aku punya satu nasihat terakhir untukmu. Jangan sentuh aku. Oke. Aku bilang, apakah kalian berdua harus melihatku keluar kota seperti ini? Itu perlu. Aku akan memberitahumu. Aku belum memberitahumu tentang Yu Pei. Bukankah aku sudah memberitahumu? Beritahu kamu untuk tidak menyentuhnya. Kak, aku punya beberapa kata untuk ngobrol dengan Hua Chaoyang sendirian. Jangan khawatir, aku sendiri. Yu Pei, cepat katakan sesuatu. Hai. Aku memperingatkanmu, Hua Chaoyang. Ini kesempatan terakhirmu untuk memperbaiki diri. Jangan mengecewakan kakakku lagi. Kalau tidak, aku akan. Ah, Kalian baik-baik saja. aku baik-baik saja, Kak.
Oke. Jangan sedih. Aku akan mencari liontin giok yang lebih baik untukmu lain kali. Giok ini juga palsu kan? Tapi dia asli. Bagaimana kamu bisa meletakkan sesuatu yang sangat penting di kakakmu? Aku juga tidak menyangka kecelakaan seperti ini terjadi. Bagaimana lukamu? Tidak lagi. Aku tidak bisa kembali kali ini. Tidak bisa kembali. Kalau begitu jangan kembali. Aku juga tidak membutuhkanmu untuk kembali. Gu Yuezong sedang mencari pertolongan. Mengapa kamu terlihat sangat senang? Aku tidak senang. Jadi begitulah. Aku akan mencarinya. Apakah ada pengrajin yang terampil di kota ini? Giok ini bisa diperbaiki. Ini adalah surga dan bumi. Siapa pengrajin terampil yang bisa memperbaiki ini? Oke, kamu masih ngomong sendiri. Kalau gitu aku lega. Aku nggak ngomong sendiri. Oh iya ya, Yitian, aku punya pertanyaan buat kamu. Apakah ada hal yang nggak bisa kamu lewati dalam hidup ini? Agak mirip kayak gini. Apakah ada orang tertentu yang kamu benci?